Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati kepada Bapak Ahmad Rifai selaku tutor mata kuliah Bahasa Indonesia dan rekan-rekan semua yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam kegiatan diskusi sesi 4 kali ini. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumil akhir kita senantiasa mendapat syafaat darinya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang waspadalah terhadap COVID-19. COVID-19 atau coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi pada saluran pernafasan, flu, hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan sindrom pernafasan akut atau Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, China pada Desember 2019 yang diberi nama Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease 2019 atau yang sering kita sebut dengan COVID-19. Gejala yang ditimbulkan dari COVID-19 ini berupa demam lebih dari 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak nafas. Gejala lainnya termasuk pilek, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Adanya diare, hilangnya kemampuan mengecap rasa, dan anosmia atau hilangnya indera penciuman. Jika ada orang yang demam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut, atau pernah melakukan perjalanan ke negara yang terjangkit, atau pernah merawat atau kontak erat dengan penderita COVID-19, maka orang tersebut wajib memeriksakan diri ke laboratorium untuk memastikan diagnosisnya. Untuk cara penularan penyakit ini melalui tetesan kecil atau droplet yang dikeluarkan pada saat seseorang batuk dan bersin. Pada orang yang bergejala, sebaliknya kita menghindari kontak langsung, karena droplet yang keluar dari orang yang menderita COVID-19 bila jatuh di benda atau jatuh di sekitar benda, kemudian orang lain menyentuh benda itu, dan yang menyentuh benda itu menyentuh daerah sekitar mata, hidung, dan mulut, orang itu dapat langsung terkontaminasi COVID-19. Saat ini WHO menilai bahwa resiko penularan dari seorang yang tidak bergejala COVID-19 kecil kemungkinannya. Tapi hal ini masih diteliti secara lanjut. Orang yang tinggal atau melakukan perjalanan ke daerah di mana virus bersirkulasi sangat mungkin beresiko terinfeksi. Kemudian, orang yang berkontak erat seperti keluarga, rekan kerja, atau tenaga kesehatan yang merawat pasien yang mereka tidak mengetahui bahwa pasien tersebut terinfeksi COVID-19. Itu sangat beresiko tinggi. Nah, kemudian orang-orang yang rentan terkena dan memiliki resiko tinggi tertular itu karena dia memiliki penyakit yang sudah ada sebelumnya, seperti dia riwayat penyakit asma, kemudian diabetes, penyakit jantung, dan tekanan darah tinggi. Nah, upaya kita apa dalam melindungi diri agar tidak tertular? Pertama, yaitu menjaga kesehatan dan kebugaran agar imunitas tubuh atau kekebalan tubuh kita itu meningkat. Yang kedua, mencuci tangan dengan benar. Yang ketiga, ketika batuk atau bersin, sebaiknya kita menutup dengan tisu atau lengan atas bagian dalam.
Nah, gunakan masker dengan benar. Kemudian yang kelima, jaga jarak minimal 1 meter. Nah, sebaiknya juga memilih ruangan terbuka agar sirkulasi udara terus berganti. Bila kita berada di ruangan tertutup, maka pilihlah yang berventilasi baik. Yang keenam, melakukan vaksin sesuai dengan jadwalnya. Yang ketujuh, apabila kondisi fisik kita tidak fit, maka tidak disarankan untuk berpergian keluar rumah. Yang kedelapan, apabila kita memiliki tanda dan gejala seperti yang sudah dipaparkan di atas, sebaiknya menghubungi dokter atau tenaga medis terdekat. Demikian pemaparan yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan milik kami sebagai umatnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.